Pada tahun ke-5 Hijriah, Madinah berada di tengah-tengah masa krusial. Ancaman dari luar semakin sering datang, tetapi yang lebih berbahaya justru tersembunyi di dalam. Sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa rumah tangga Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat Muslim, sedang mengintai pelan-pelan menusuk dari bilik bisik dan sangka-sangka manusia. Kisah ini bukan hanya tentang seorang perempuan mulia yang namanya tergores oleh ucapan dusta, bukan pula tentang seorang tokoh munafik yang memanfaatkan celah kecil menjadi lubang besar, tapi ini juga kisah tentang seorang laki-laki yang namanya tidak sering disebut dalam mimbar, tapi pernah disebut oleh langit, dibersihkan oleh wahyu. Dia adalah Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Safwan bukan sahabat yang gemar tampil. Ia bukan panglima perang, bukan penghafal ribuan hadis, bukan pula pemimpin kabilah. Ia adalah prajurit yang berjalan di belakang pasukan, pengawal sunyi yang memeriksa sisa-sisa dan memastikan tak ada yang tertinggal. Namun pada suatu hari, peran kecilnya menjadi sebab munculnya guncangan besar. Nama lengkapnya Safwan bin Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani. Ia berasal dari suku Sulam, kabilah Arab yang tinggal di sekitar wilayah Najd. Sosoknya dikenal sederhana dan jujur. Orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa ia termasuk pribadi yang tidak banyak bicara, tidak banyak ikut campur, dan tidak senang pada keramaian. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia adalah sahabat yang kuat hafalannya dan tidak pernah dikenal punya reputasi yang buruk. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah SAW berangkat ke sebuah ekspedisi militer bernama Ghazwah Bani Mustalik. Ketika itu, Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad, turut dalam rombongan. Perjalanan berlangsung lancar, peperangan dimenangkan, dan pasukan hendak kembali ke Madinah. Namun, di perjalanan pulang, terjadilah insiden kecil yang tampaknya sepele, tapi justru menjadi pemicu dari salah satu fitnah terbesar dalam sejarah Islam. Aisyah saat itu keluar dari tandu untuk mencari kalungnya yang terjatuh. Para pengusung tandu yang tidak mengetahui bahwa beliau sedang turun mengangkat tandu dan mengira Aisyah masih berada di dalamnya. Rombongan berjalan, Aisyah pun tertinggal. Beberapa waktu kemudian, Safwan bin Mu'attal yang bertugas di barisan paling belakang tiba di lokasi. Ia melihat seseorang tidur di tanah beralaskan pakaiannya. Ketika mendekat, ia mengenali bahwa itu adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Safwan tidak mengucapkan apa-apa selain istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ia lalu menundukkan pandangan, menurunkan untanya, dan mempersilahkan Aisyah menaiki tunggangannya. Ia sendiri berjalan menuntun unta itu tanpa sepatah kata pun. Perjalanan mereka dari tempat itu hingga menyusul rombongan pasukan pun berlangsung dalam diam. Ketika rombongan kembali ke Madinah, masyarakat terkejut karena Aisyah baru datang menyusul bersama seorang laki-laki. Meski tidak ada yang melihat sesuatu yang tidak pantas, keberadaan mereka yang hanya berdua sudah cukup menjadi bahan gunjingan. Lalu muncul nama yang selama ini menanti kesempatan untuk menebar keraguan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tahukah Anda siapakah dia? Dialah seorang tokoh munafik yang pernah menarik pasukannya dari perang Uhud sebanyak 300 pasukan. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, dengan lidahnya yang tajam dan hatinya yang busuk, ia menyebarkan dugaan yang keji bahwa ada sesuatu di antara Aisyah dan Safwan. Ucapan ini ia lontarkan dengan pelan, menyelinap di antara pembicaraan warga Madinah. Tapi dari satu orang ke orang lain, bisikan itu menjadi riuh, dan dari riuh itu muncullah keyakinan dusta. Awalnya fitnah itu seperti angin samar, tapi dalam beberapa hari
ia tumbuh menjadi badai. Beberapa sahabat bahkan ikut terbawa. Mistah bin Utsatsah, kerabat Abu Bakar, ikut menyebarkan cerita itu. Hasan bin Thabit, penyair kenamaan kaum muslimin, ikut menyentuh kisah ini dalam syairnya. Sementara itu, Safwan tetap diam. Tidak ada bantahan, tidak ada pembelaan. Ia tidak mencari pembenaran dari manusia. Ia memilih menunggu, bukan karena lemah, tapi karena tahu kebenaran tidak harus segera diteriakkan. Aisyah sendiri tidak tahu apa-apa tentang kabar yang menyebar. Hingga suatu hari ketika sedang berada di rumah, ia mendengar seorang perempuan menyinggung cerita itu. Ia pun jatuh sakit dan meminta izin kepada Nabi untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan istrinya Ummu Ruman radhiyallahu anha menenangkan putrinya. Namun Aisyah hanya menangis. Ia tidak berkata-kata selama beberapa hari. Ia tahu dirinya suci, tapi bisik-bisik orang telah membuat luka di hatinya begitu dalam. Nabi Muhammad SAW sendiri dilanda kebingungan. Beliau tidak menerima wahyu yang menjelaskan apa-apa. Maka beliau pun hanya diam. Hatinya berat, wajahnya murung. Hingga beliau menghadap Aisyah dan bertanya, "Wahai Humairah, jika engkau tidak bersalah, maka Allah akan membebaskanmu. Namun, jika engkau melakukan kesalahan, maka bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat." Kali ini membuat Aisyah menangis semakin keras. Ia menoleh kepada ayah dan ibunya, berharap mereka menjawab. Tapi mereka pun hanya menunduk. Lalu Aisyah berkata dengan suara tenang namun dalam, "Demi Allah, aku tahu kalian telah mendengar cerita itu. Demi Allah, aku tidak bersalah. Dan aku tidak menemukan satu nama pun yang bisa aku sebut untuk mencontohkan kesabaran dalam hal ini, kecuali seperti perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Maka kesabaran itu adalah hal yang paling indah, dan Allah lah yang diminta pertolongan atas apa yang kalian ceritakan." Wahyu belum juga turun. Hari-hari berlalu dengan ketegangan, sampai akhirnya Allah menurunkan ayat dari langit, ayat yang membela Aisyah, ayat yang membersihkan nama Safwan, ayat yang turun langsung dari Zat yang Maha Mengetahui. Surah An-Nur ayat ke-11, artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. Janganlah kalian mengira bahwa itu buruk bagi kalian, bahkan itu baik bagi kalian. Setiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya." Allah menyatakan dengan terang bahwa Aisyah tidak bersalah, bahwa tuduhan itu adalah fitnah, bahwa Safwan tidak melakukan dosa, dan bahwa penyebar fitnah akan mendapatkan azab yang besar. Wahyu yang turun dari langit bukan hanya menghapus tuduhan terhadap Aisyah, ia juga menjadi kebebasan bagi seorang laki-laki yang selama ini diam. Nama Safwan bin Mu'attal tidak disebut dalam peristiwa besar, bukan karena kebesarannya, tetapi karena ketenangannya di tengah badai. Safwan tidak pernah menjawab tuduhan itu dengan kata-kata. Ia tidak memaksa percaya, tidak membela diri di mimbar, tidak mencari pembelaan. Ia memilih diam dan menyerah segalanya kepada Allah. Saat wahyu turun, ia pun tidak menampakkan kemarahan, tidak menuntut balas kepada orang-orang yang sempat menuduhnya. Dalam diamnya ada keyakinan, dan keyakinan itulah yang membuatnya tetap tegar. Namun diam bukan berarti tidak terluka. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menanyainya secara langsung, "Wahai Safwan, apakah engkau melihat sesuatu yang mencurigakan darinya?" Safwan menjawab dengan singkat, "Tidak, demi Allah, tidak ada Tuhan selain Dia." Jawaban itu cukup.
Tidak ada nada tinggi, tidak ada pengelakan, hanya satu kalimat cukup untuk menjelaskan sikapnya. Turunnya ayat Al-Quran menjadi penutup dari fitnah ini secara syariat. Tapi dampaknya terhadap masyarakat tidak bisa serta-merta hilang. Kaum munafik telah mencabik-cabik kepercayaan, dan luka dari ucapan-ucapan itu tidak sembuh dalam semalam. Beberapa sahabat yang sempat terpengaruh pun ditegur secara langsung. Mistah bin Utsatsah, meski ia keluarga Abu Bakar, sempat ikut menyebarkan cerita fitnah. Ketika kebenaran datang, Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi memberi nafkah kepadanya. Padahal sebelumnya Mistah ditanggung hidupnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun Allah menurunkan ayat yang lain. Surah An-Nur ayat ke-22. Artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabat, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Ayat ini membuat Abu Bakar menangis. Ia pun mencabut sumpahnya dan kembali menafkahi Mistah seperti semula. Luka itu perlahan sembuh, tapi nama Sofwan tetap tidak dikenal oleh banyak orang. Ia tidak mencari ketenaran. Ia tidak berusaha tampil. Ia tetap dalam barisan belakang pasukan, tetap hidup dengan kesederhanaan. Namun para sahabat mengenalnya tahu bahwa Sofwan bin Mu'attal adalah lelaki yang disucikan oleh wahyu. Dalam catatan sejarah, Sofwan sempat ikut beberapa ekspedisi militer lainnya setelah peristiwa itu. Ia dikenal sebagai prajurit yang taat, jujur, dan tidak pernah mencampuri urusan orang lain. Ia hidup tenang, jauh dari fitnah, dan tetap dalam kebaikan. Namun dalam beberapa riwayat muncul kisah lain yang mengejutkan. Beberapa tahun setelah Rasulullah SAW wafat, tepatnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi kasus yang aneh dan mencemaskan. Seorang perempuan dari daerah Irak melaporkan bahwa suaminya telah dibunuh. Ia menuduh seorang sahabat Nabi sebagai pelakunya. Nama yang disebut itu adalah Sofwan bin Mu'attal. Perempuan itu mendatangi Umar dengan wajah penuh dendam. Ia bersaksi bahwa suaminya telah ditemukan mati di rumahnya, dan bahwa tidak ada orang lain yang mungkin membunuh kecuali Sofwan. Ia menuntut keadilan. Umar bin Khattab memerintahkan agar Sofwan dibawa menghadap. Ketika Sofwan tiba di Madinah dan diinterogasi, ia menjawab dengan tenang bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ia tidak pernah membunuh siapapun. Ia bahkan tidak mengenal perempuan itu dan tidak tahu siapa suaminya. Namun tuduhan itu cukup kuat untuk membuat Umar curiga. Maka ia memerintahkan untuk menyelidiki lebih lanjut. Hari-hari berlalu, penyelidikan dilakukan, namun tidak ditemukan satupun bukti yang bisa mengaitkan Sofwan dengan pembunuhan itu. Sampai akhirnya dalam satu kesempatan, Umar memeriksa rumah perempuan tersebut tanpa pemberitahuan. Dan saat itu, ia menemukan seorang laki-laki keluar dari rumah itu secara sembunyi-sembunyi. Umar pun menangkapnya dan menanyainya. Setelah diinterogasi, laki-laki itu mengaku bahwa ia adalah kekasih gelap perempuan itu, dan bahwa perempuan tersebut telah membunuh suaminya sendiri lalu menuduh orang lain. Umar bin Khattab murka. Ia memanggil perempuan itu dan menjatuhkan hukuman setimpal atas perbuatannya. Sofwan pun dibebaskan. Namanya kembali dibersihkan untuk yang kedua kalinya dalam hidupnya. Ia menjadi sasaran tuduhan keji yang tak berdasar, dan untuk kedua kalinya pula kebenaran datang membelanya. Umar bin Khattab berkata kepadanya, "Wahai Sofwan, tinggallah bersamaku di Madinah." Tapi Sofwan menunduk dan menjawab,
"Tidak, wahai Amirul Mukminin, aku ingin menjauh dari manusia." Dan sejak itu ia hidup dalam kesendirian. Ia memilih tempat terpencil. Ia tidak kembali ke Madinah, tidak ke pasar, tidak ke masjid yang ramai. Ia ingin hidup tenang. Bukan karena membenci manusia, tapi karena ia sudah cukup merasakan tajamnya lidah manusia. Ia tahu bagaimana rasanya dituduh tanpa bukti, dan ia tidak ingin mengalaminya lagi. Sofwan wafat dalam kesendirian, dan tidak banyak riwayat yang menyebut kapan tepatnya. Tapi para ulama sepakat bahwa ia meninggal dalam keadaan iman, dan bahwa ia adalah sahabat Nabi yang terbebas dari 2 fitnah besar dengan pertolongan Allah langsung. Kisah Sofwan bin Mu'attal adalah kisah tentang bagaimana seseorang bisa menjadi mulia, bukan karena banyaknya riwayat yang meriwayatkannya, bukan karena kepemimpinannya, tetapi karena kesabaran dalam menanggung fitnah dan keteguhan dalam menjaga kehormatan. Setelah peristiwa kedua tuduhan itu, nama Sofwan semakin jarang disebut, bukan karena ia tidak penting, tapi karena memang ia tidak pernah mencari sorotan. Ia lebih memilih berada di balik layar sejarah, sementara nama-nama besar lain berdiri di garis depan. Sofwan adalah contoh sahabat yang membuktikan bahwa tidak semua jasa harus tampak di medan perang. Ada yang berjuang mempertahankan kehormatan di hadapan fitnah yang lebih berat daripada anak panah dan pedang. Ia tetap menjadi bagian dari umat. Ia hadir dalam peristiwa-peristiwa penting, namun tidak menonjol. Ia dikenal oleh sebagian sahabat sebagai orang yang jujur, sederhana, dan menjaga lisan. Ibnu Sa'ad menyebutnya dalam Tabaqat sebagai sahabat yang ikut dalam beberapa ekspedisi, namun tidak disebutkan peran dominannya. Ia berada di barisan tentara kaum muslimin, tapi bukan sebagai panglima, bukan pula sebagai juru bicara. Ia lebih banyak dikenal karena sikap, bukan kata-kata. Dan sejarah yang merekamnya menyebutkan bahwa Sofwan adalah orang yang dijaga oleh Allah dari 2 fitnah yang sangat besar. Di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, umat Islam mulai menyebar ke berbagai negeri. Ekspedisi militer diperluas, kota-kota baru dibuka, kaum muslimin mulai bermukim di luar Jazirah Arab. Di antara mereka adalah para sahabat senior, para tabi'in, dan juga beberapa sahabat yang lebih memilih hidup tenang di wilayah yang baru. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Sofwan ikut dalam rombongan ke Syam atau Irak. Namun sumber-sumber klasik tidak menyebut secara pasti di mana ia wafat. Ada pendapat yang menyebutkan ia wafat di suatu wilayah perbatasan kaum muslimin dalam keadaan sebagai tentara. Namun hal yang lebih pasti adalah bahwa ia wafat tanpa membawa kontroversi. Tidak ada catatan tentang perselisihan, tidak ada riwayat tentang pertikaian, tidak ada pertanyaan tentang keimanannya. Yang tertinggal hanya satu, nama Sofwan bin Mu'attal yang melekat dalam lembaran surah An-Nur sebagai lelaki yang dibersihkan oleh Allah dari tuduhan. Sebagian ulama mengatakan, cukuplah pujian bagimu bila Allah menyebutmu dalam Al-Quran. Dan nama Sofwan bin Mu'attal termasuk yang diberi kehormatan itu. Meski tidak disebut langsung, namun ayat tentang peristiwa itu menjadi saksi abadi tentang siapa dia. Dalam sejarah, orang-orang yang menanggung fitnah seringkali dilupakan. Tapi Al-Quran menjadikan kisah ini pelajaran sepanjang zaman. Bukan hanya tentang Aisyah radhiyallahu anha, tapi juga tentang bagaimana lelaki bernama Sofwan memilih diam, dan Allah yang berbicara membelanya. Hidupnya mungkin tidak menjadi judul besar dalam buku sejarah. Ia bukan jenderal, bukan mufti, bukan penulis hadis, tapi ia mengajarkan pada kita bahwa kadang yang dibutuhkan umat ini bukan hanya orator dan pejuang, tetapi juga pribadi-pribadi yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Dan Sofwan mengajarkan itu dengan sangat baik.
Bila kita menengok kembali lembaran sejarah Islam, banyak nama besar yang menghiasi medan jihad, ilmu, dan pemerintahan. Namun Safwan bin Mu'attal menunjukkan bahwa keistimewaan tidak selalu datang dari banyaknya amalan lahiriah, tapi dari sikap hati dalam menghadapi ujian yang berat. Ia telah menempuh ujian yang sangat berat 2 kali, dan dua-duanya Allah selesaikan dengan kemenangan baginya. Ia tidak menjadikan fitnah itu sebagai jalan untuk membalas dendam. Ia tidak menyimpan kemarahan kepada umat. Ia bahkan tidak mengungkit-ungkit bahwa ia pernah menjadi korban fitnah yang keji. Ia memilih menjauh. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa menjaga apa yang ada di antara 2 rahangnya dan 2 kakinya, maka aku akan mengirim surga untuknya." Dan Safwan adalah orang yang menjaga keduanya. Ia menjaga lisannya dari membalas. Ia menjaga kehormatannya meski dihina. Itulah sebabnya para ulama menjadikan kisah ini sebagai pelajaran besar. Bukan sekedar episode sejarah, tapi cermin tentang akhlak yang jarang kita jumpai. Hari ini tidak banyak yang menyebut nama Safwan bin Mu'attal. Ia bukan figur populer di ceramah-ceramah. Tidak banyak yang tahu bahwa ia pernah dibersihkan namanya oleh wahyu, bahkan sering terlewatkan dalam daftar sahabat yang terkenal. Namun Al-Quran mencatatnya, dan bagi orang-orang yang mencari pelajaran, ia adalah tokoh penting. Mungkin kita bukan orang yang akan tercatat di sejarah besar umat, tapi jika kita bisa belajar satu hal dari Safwan, maka belajarlah untuk menjaga kehormatan saat tidak ada yang membela, dan tetap diam ketika kebenaran akhirnya datang dari Allah. Itulah Safwan bin Mu'attal. Demikianlah kisah Safwan bin Mu'attal. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.